Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, Bapa yang kami sembah dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang selalu menemani kami dalam hari-hari kehidupan kami dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kembali kami pada pagi hari ini mengucap syukur kehadirat-Mu atas penyertaan Tuhan dalam sepanjang malam. Kami dapat beristirahat dengan cukup. Dan pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dan membuka mata kami dengan kesegaran yang baru yang berasal daripada Tuhan. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami memohon agar Tuhan menolong kami ketika kami melakukan ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami berserah kepadamu ya Bapa, biarlah setiap media, setiap peralatan yang kami pakai, agar ibadah secara online dapat berjalan dengan baik, itu kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Semua perlengkapan, peralatan yang akan kami pergunakan, ya Bapa yang baik, biarlah Engkau kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah ketika kami beribadah juga ya Bapa, pikiran kami hanya terfokus kepadamu ya Tuhan. Engkaulah yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami datang masuk dalam hadirat Tuhan, dalam satu persekutuan yang indah, sungguh hati dan pikiran kami terfokus hanya kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur ya Bapa untuk waktu yang indah. Kami dapat kembali bersekutu di dalam satu persekutuan yang indah. Kembali datang dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Allah yang hidup. Terpujilah Engkau dan kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang dan selamat berhimpun kembali dalam ibadah minggu pagi hari ini, 23 Agustus tahun 2020. Walaupun kita masih menggunakan media elektronik online, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan keluarga besar GKO Bintaro Jaya. Adapun minggu pagi hari ini, kita akan dilayani oleh hambanya, Ibu Pendeta Indah Sri Jatun, dengan tema Tidak Lagi Hanyut, Tetapi Terluput. Bacaan firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur pasal 124 ayat 1 sampai 8. Jemaat yang berbahagia, teduhkanlah hatimu, tenangkanlah pikiranmu, dan arahkanlah dirimu bagi Allah yang perkasa, tatkala engkau memasuki hadirat-Nya yang kudus. Jemaat, mari kita bersaat teduh sejenak.
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Mazmur 22 ayat 5. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita sekalian dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran pengharapan, pementingan diri dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskan kami dari dosa-dosa kami, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Berita pengampunan dosa. Saudara sekalian, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Mazmur 30 ayat 3-4. Di atas janji Tuhan ini, saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus
memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh mengaku menyesal kepada Allah dan bertobat dari semua dosanya. Amin. Amanat hidup baru. Marilah kita bangkit berdiri dan bersama-sama mendengarkan amanat hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam Yesaya 55 ayat 7. Baiklah, orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah, ia kembali kepada Tuhan dan Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia.
Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Ajarkanlah kepada kami untuk memahami firman-Mu, dan kami akan taat, tunduk. Serta urapilah kami Tuhan, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya Engkau. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Mazmur 124 ayat 1 sampai 8 di bawah perikop Terpujilah penolong Israel yang menyatakan, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Ketika kita ditanya, siapakah di antara kita yang tidak pernah menghadapi masalah? Bahkan masalah begitu berat, bertubi-tubi, bahkan nyaris membinasakan nyawa kita. Namun, saudara, ketika permasalahan itu selesai dan terselesaikan, betapa bersyukurnya kita kepada Tuhan yang telah menolong. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Mazmur 124 ayat 1 hingga ayat yang ke-8, yang oleh sinode diberikan judul Tidak Lagi Hanyut Tetapi Terluput, merupakan nyanyian ziarah Daud sebagai refleksi pengakuan iman dalam bentuk doa yang dibuat puisi. Karena Daud, saudara, dia orang seniman. Dia pandai merangkaikan kata-kata dengan tulisan-tulisannya yang menarik dan yang baik. Dan dari perjalanan pelayanannya dan dari perjalanan imannya, dia mengungkapkannya itu dan menuangkannya dalam sebuah puisi, yang dalam puisi tersebut kita melihat satu pekerjaan Allah, providensia Allah yang dahsyat dan yang luar biasa. Maka saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau saudara memperhatikan di dalam ayat 1 dan ayat yang ke-8, dia memulai dengan kata syukur kepada Allah. Syukur karena perlindungan Allah. Syukur karena Allah berpihak kepada kita. Syukur karena pertolongan Allah yang menjadikan langit dan bumi itu memelihara, menopang. Dan itu tadi
yang disebut dengan providensia Allah. Yang kedua, saudara, dari pengalaman providensia yang dialami oleh umat, dia hendak melukiskannya di dalam ayatnya yang ketiga. Bagaimana di ayat yang ketiga, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Dari ayat ini, saudara, ada kata ditelan hidup-hidup. Saya menangkap satu pengertian bahwa ayat itu mau menjelaskan tentang bagaimana keganasan, bagaimana kegetiran, bagaimana penderitaan-penderitaan yang dialami, dan bahkan kemarahan-kemarahan yang memuncak ketika mereka itu diperhadapkan kepada orang-orang yang melakukan penzaliman, misalkan demikian, atau mereka yang memeras, mereka yang memaksa, mereka yang menjadikan dirinya sebagai budak. Saudara, bisa dibayangkan betapa menderitanya, betapa sedihnya. Kita bisa bayangkan ketika seseorang mengalami seperti itu, perasaan-perasaannya seperti itu. Mungkin kita, saudara, Bapak Ibu, pernah mengalami persoalan seperti itu. Kita melihat mereka seperti singa yang hendak menerkam, singa yang hendak menelan kita mentah-mentah. Pastinya sangat sedih, saudara. Ini juga bisa bicara mungkin itu dalam pekerjaan kita, mungkin dalam perkuliahan kita, mungkin dalam kehidupan kita, mungkin dalam bersaudara kita, mereka ketika kita menghadapi mereka seperti menelan kita. Saya bayangkan kita tidak berani menatap, kita tidak berani melihat dia, tetapi yang ada hanya tertunduk, tidak berdiri, bisa tegak, karena betapa beratnya penderitaan, betapa beratnya beban ini. Yang kedua, saudara, di ayat yang keempat, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Air, saudara, di sini melambangkan bagaimana perjalanan bangsa Israel. Kita diingatkan kepada mereka ketika masuk atau akan keluar dari tanah Kanaan, dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, yaitu ketika mereka terdesak oleh tentara-tentara Firaun. Di depannya ada laut merah atau laut Kolsom kita menyebutnya, dan di belakangnya derapan-derapan pasukan-pasukan Firaun yang sedang mengejarnya. Di kanan kirinya ada gunung yang tidak mungkin, pasti mereka berpikir terjebak dan mati, saudara. Dalam keputusasaan, dalam kebingungan dan ketidakberdayaan, di situ Tuhan menyuruh, "Hai Musa, tongkat yang kau pegang itu sekarang pukulkanlah ke laut ini." Maka saudara, laut itu terbelah menjadi dua. Bangsa Israel berjalan melewati laut yang terbelah itu, disusul oleh prajurit-prajurit tentara-tentara Firaun, dan mereka sampai finish menyeberang di sana, saudara. Dan Tuhan mengembalikan sungai itu, airnya balik kembali.
dan mereka semua selamat. Ini menunjukkan betapa Allah itu sangat mengasihi. Allah itu memelihara umat. Allah itu menjaga umatnya. Dan Allah tidak mau umat yang dipilihnya, ditentukannya itu mengalami kebinasaan. Seperti saudara dengan saya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Orang-orang yang ditentukan oleh Allah dan orang-orang yang dikumpulkan untuk menerima anugerah kebaikan Allah. Apakah ketika kita menerima kebaikan Allah, ketika kita menerima anugerah Allah bahwa kita tidak mempunyai persoalan? Sekali lagi persoalan bahkan mungkin nyaris saudara membinasakan kita. Hampir mati, saya katakan demikian. Tetapi ketika Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan kasihi saya, Tuhan dengan cara ajaibnya, Tuhan dengan cara mukjizatnya, Dia akan menjawab, iya, aku ada. Dan aku ada di sini akan menolongmu, akan menopangmu. Maka saudara, kita boleh ambil sebuah refleksi. Betapa baiknya Allah. Di mana Allah mengizinkan untuk kita mempunyai masalah, untuk kita menghadapi masalah. Tetapi masalah itu Tuhan katakan, mari serahkanlah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Pada ayat yang ke-6 saudara, saya melihat dikatakan seperti ini. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Menjadi mangsa bagi gigi mereka, saudara. Saya memberikan penjelasan penekanan di situ. Artinya kita mau menangkap bahwa, ambil contoh Daud. Daud punya raja namanya Saul. Saul seorang yang dihormati, yang disegani oleh Daud. Namun Saul iri terhadap Daud. Apa yang membuat Saul iri terhadap Daud, saudara? Karena Daud berjuang dan banyak orang yang terkalahkan. Dan Saul iri, saudara. Saul ingin bagaimana supaya rakyat itu menghargai dia dan mencoba untuk melupakan Daud. Ada timbul keirian hati dan ada niat supaya Daud itu binasa, mati. Daud paham itu. Daud tahu rencana-rencana yang dilakukan oleh Saul. Karena Yonatan anaknya adalah sahabat karib bagi Daud. Dia selalu menyampaikan ada niatan-niatan dari ayahnya. Apa yang akan dilakukan ayahnya terhadap Daud dan ia memberitahukannya. Dan Daud memahami itu dan sangat tahu itu. Tapi ada sesuatu, ada satu seketika, ada kesempatan baik yang harusnya Daud punya kesempatan untuk membinasakan Saul. Tapi apa yang dilakukan? Tidak, aku tidak mau membinasakan rajaku. Dia adalah raja aku. Dia adalah pemimpin aku. Tapi dia memberitahukan kepada Saul, aku punya kesempatan untuk membunuhmu, tapi aku
tidak mau membunuh. Daud bagaikan mangsa bagi gigi mereka, bagi gigi Saul, tapi dia tidak mau melakukan, saudara. Karena apa? Dia tahu siapa pemimpinnya. Dia tahu untuk apa dia menjadi bawahannya daripada Saul. Dan dia tahu rencana-rencana Tuhan dalam hidupnya. Ini saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Ada kesempatan yang baik, tetapi dia tidak mau melakukan kejahatan itu dengan kejahatan. Dia melakukan kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang yang demikian, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, seperti tadi contoh Daud itu sedang melambangkan bagaimana kemurahan Allah, bagaimana dia sangat hormat terhadap pimpinan Allah. Dan bahkan di dalam kitab Mazmur ini katakan, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, jikalau bukan pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, itu di ayat 1 dan ayat yang ke-8, maka pasti akan sia-sia. Tetapi ini menjadi satu pelajaran yang sangat menarik bagi kita, menjadi satu pelajaran dan perenungan yang baik untuk kita, bahwa ayat-ayat ini itu sedang menunjukkan Allah itu peduli, Allah itu memiliki pemeliharaan yang luar biasa terhadap kita. Kalau pemazmur itu katakan di ayat yang ke-7 dikatakan, jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Saudara yang dikasihi, di situ ada kata jiwa. Artinya di situ bicara tentang pemeliharaan, kebutuhan secara jiwa. Dan di situ juga bicara tentang kata kita. Kata itu menunjuk kepada kata tubuh. Maka kita dapat membuat kesimpulan. Kata jiwa dan tubuh di situ menunjuk bahwa pemeliharaan Allah tidak hanya kebutuhan tubuh saja, makan dan minum, tetapi juga jiwa kita juga dipelihara, diberkati, disertai oleh Allah. Maka sebagai refleksi dari renungan ini, apa yang kita harus lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian? Ketika bicara tentang tema besar kita hari ini, maka ada satu hal yang saya mau sampaikan kepada saudara. Mari kita mensyukuri untuk providensia Allah tersebut dengan bertanggung jawab. Bertanggung jawab sebab kita telah dibebaskan, sebab kita telah dilindungi, disertai. Maka kita harus punya daya aruh dan daya pikat. Bagaimana kita dapat memiliki itu? Memiliki daya aruh. Orang akan melihat, oh iya, artinya saya terpengaruh. Daya pikat, mereka akan terpikat dengan bagaimana kehidupan spiritualitas iman kita. Bagaimana keimanan kita, dan mereka akan melihat teladan hidup kita, saudara. Ketika kita renungkan, ini dahsyat dan luar biasa. Mari kita bagikan kebenaran firman Tuhan ini kepada setiap umat, dan untuk tidak gentar di dalam menghadapi persoalan. Seperti hari ini atau beberapa bulan ini kita menghadapi COVID. COVID itu jangan kita pandang negatif saja, tetapi ada sesuatu yang positif yang sedang Tuhan ajarkan kepada kita. Untuk kita mendekat, untuk kita bergumul, untuk kita berserah kepada Allah. Karena Allah tahu kita akan diluputkan dari murkanya. Tuhan akan membuat kita kuat menghadapi
sakit penyakit. Tuhan akan melindungi kita dari COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam satu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman yang am dan rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan berdoa syafaat. Ya Tuhan, hari ini kami bersyukur kepadamu, karena Engkau telah meneguhkan kami dengan kebenaran firman-Mu, untuk kami mengingat, mensyukuri buat kasih setia Tuhan yang mendampingi kami dalam persoalan, dan bahkan kami dapat keluar dari setiap persoalan. Bersama dengan umat-Mu pada hari ini kami hendak bersyukur mereka yang berulang tahun dari tanggal 17 sampai tanggal 23 Agustus. Bersama dengan Bapak Agus Takari Panongguan Situmorang, Bapak Riandono Wahyu S, Saudara Michael Dedi Siahaan, Bapak Gomos Tua Tambunan,
Bapak Nexon Domingus Matoke, Saudara Tanita Andrea, Adik Queen Sembiring, Adik Daniel Sinaga, Adik Adriela Rakesa Pirnasari, Saudara Stephen Febrian Sitohang. Kiranya Engkau memberkati dan memberikan kesukacitaan kepada saudara-saudara kami ini yang sepekan ini berulang tahun. Demikian juga kami menyerahkan jemaat-jemaat yang menderita sakit. Ada Ibu Alida Simanjuntak, Ibu Hilderia Lubis, Ibu Wati Salim, Bapak Budiono Salim, Bapak Elimas Ilin Tutu, Ibu Mary Tanjaya, Bapak Burkhat, Ibu Christine Huta Galung Baru Tobing, Bapak Peter Simanjuntak, Ibu R. Yuana, Ibu Tiurlan Tambunan, Ibu Pendeta Carolina Lopulalan. Ya Tuhan yang empunya hidup, kami memohon Engkau memulihkan, menyehatkan mereka semua sehingga mereka menjadi sembuh. Demikian juga yang sedang di dalam pemulihan. Ada Ibu Irwanti Karsidi, Ibu Albertina Pencuri, Ibu Melania Yeni Yaningrum Boru Marbun, Ibu Rosdiana Sianipar, Ibu Christine Laikodat Suatan, Oma Lisa Rajalado, Bapak Maruli Tua Sagala, Diaken Linda Simatau, Ibu Norlan Simbolon. Biar mereka mengalami pemulihan dari Allah dan mereka bisa kembali melakukan kegiatan-kegiatan seperti sedia kala. Hari ini pula kami juga akan berdoa buat jemaat yang sedang mengalami duka, yaitu keluarga Penatua Zakaria Sembiring yang berduka karena Tuhan memanggil ayahanda terkasih almarhum Bapak Johannes Sembiring pada tanggal 13 Agustus di Brastagi, Tanah Karo, dan abang yang dikasihi almarhum Bapak Ruben Sembiring pada tanggal 17 Agustus 2020 di Medan. Ya Tuhan, Engkau yang akan menghibur keluarga tersebut. Engkau akan menghibur istri, anak-anak, dan mungkin cucu-cucu yang sudah Tuhan karuniakan kepadanya Tuhan. Secara khusus Pak Zakaria Sembiring dengan keluarganya dan anak-anaknya, Engkau yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan kepadanya, dan untuk bersyukur dalam segala sesuatu. Kami juga menyerahkan Sinode GKO dan gereja-gereja GKO yang ada di Papua, Kalimantan, Sumatera, Jawa. Ya Tuhan, pakailah setiap pendeta, vikaris, melayani dan memberitakan firman Tuhan sampai ke ujung-ujung dunia. Sampai pelosok-pelosok desa mereka menjangkau dan menyelamatkan. Ada pos-pos yang sedang dibuka. Kami juga memohon Tuhan, biarlah melalui pos-pos itu Tuhan, kabar sukacita Allah mendarat dalam setiap umat yang merindukan keselamatan dari-Mu. Gereja-gereja di Indonesia yang dalam melakukan penginjilan di tengah situasi kondisi COVID-19 ini Tuhan, ada banyak cara gereja dalam menjangkau mereka melalui live streaming, melalui online, melalui peribadatan itu tidak mengganggu tetapi justru menyebar luaskan pemberitaan firman. Ini juga cara Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang mungkin selama ini terkungkung oleh tembok-tembok, tetapi saat ini tembok tidak dapat membatasi
untuk menerima Kristus Tuhan sebagai juru selamat hidupnya. Pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan, Engkau yang akan memberikan hikmat, Engkau yang memampukan mereka, Engkau yang akan menolong untuk dapat menolong setiap masyarakat, rakyat yang menderita COVID-19 ini. Ketika mereka sakit, ada obat yang sudah tersedia. Ketika mereka butuh makan, mereka pun mempersiapkannya, ya Tuhan. Dan kami yang saat ini mau bersyukur karena kesehatan, jauh dari COVID-19, biarlah kami tetap melaksanakan protokol kesehatan, sehingga tidak menularkan atau tidak tertular. Dan kami selalu dalam keadaan kondisi tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita, sambil mengingat kata Alkitab dari 1 Tawarik 29 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Saudara-saudara jemaat, marilah kita berdiri mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mohon perhatian untuk warta jemaat minggu ini. Kegiatan sepekan sudah tertera dalam warta jemaat yang saudara terima, namun ada beberapa hal yang perlu disampaikan. 1. Ibadah lansia akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020, jam 11 WIB di rumah masing-masing melalui aplikasi Zoom. Pelayan firman Bapak Pendeta Bernard Haning. 2. Ibadah Pelpri akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020, jam 19.30
di rumah masing-masing melalui aplikasi Zoom. Pelayan firman Bapak Pendeta Bernard Aning. 3. Ibadah PW akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 jam 17 di rumah masing-masing melalui aplikasi Zoom. Pelayan firman Ibu Penatua Ipon Soisa. 4. Ibadah pemuda dalam bentuk sharing and pray akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 jam 16 di rumah masing-masing melalui aplikasi Zoom. Ucapan selamat berbahagia. Majelis dan seluruh jemaat GKU Bintaro Jaya mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Bapak Agus Takari Situmorang, Bapak Riandono Wahyu, Saudara Michael Dedi Siahan, Bapak Gomos Tua Tambunan, Bapak Nexon Domingus Maatoke, Saudari Tanita Andrea, Adik Queen Peredigna Jenin Sembiring, Adik Daniel Sinaga, Adik Adriela Rakisya Firnasari, dan Saudara Stephen Febrian Siotang. Hadiah firman Tuhan diambil dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pengumuman. Persembahan dalam setiap ibadah di rumah dapat menggunakan QR Code atau melalui transfer rekening Bank CIMB Niaga GKU Bintaro Jaya. Kami masih tetap menghimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan dalam masa new normal dengan memakai masker, khususnya bila keluar rumah, menjaga kebersihan, serta menjaga kesehatan masing-masing anggota keluarganya. Pada hari ini, Gembala Sidang kita, Pendeta Iren, melayani di GKU Tangerang. Berita duka cita. 1. Telah dimuliakan Bapa di surga, Bapak Pertua Emeritus Johannes Sembiring, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 dalam usia 78 tahun di Desa Kutagugung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dan telah dimakamkan pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 di Desa Kutagugung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Almarhum adalah ayah terkasih dari Bapak Penatua Jakaria Sembiring. 2. Telah dimuliakan Bapa di surga, Bapak Aibtu Ruben Sembiring pada hari Senin subuh tanggal 17 Agustus 2020 dalam usia 54 tahun di Medan dan telah dimakamkan di Desa Kutagugung, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada hari yang sama. Almarhum adalah kakak terkasih dari Bapak Penatua Jakaria Sembiring. Majelis dan seluruh jemaat GKU Bintaro Jaya menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Tuhan Yesus memberi penghiburan dan kekuatan yang sejati bagi keluarga yang ditinggalkan kedua almarhum. Firman Tuhan dalam Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Jemaat baru telah mendaftarkan diri sebagai jemaat baru di GKU Bintaro Jaya. Keluarga Bapak Yonatan Suryo Anggoro sebagai kepala keluarga, Ibu Sartika Handayani sebagai istri, beserta 3 orang anak, Yohana Dian Anggreni, Ipon Ayu Maharani, dan Oscar Walio Jati. Mereka bertempat tinggal saat ini di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Ucapan terima kasih. Pada hari ini kita dilayani oleh Ibu Pendeta Indah Sriyatun. Beliau adalah Gembala Sidang GKU Tangerang. Majelis dan Jemaat GKU Bintaro Jaya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati Ibu dalam pelayanan dan keluarga. Demikianlah warta jemaat untuk hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi pada kegiatan-kegiatan gerejawi yang akan datang. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua.
Jemaat, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Terimalah berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Biarlah ibadah kita pada hari ini berkenan di hadirat Allah dan ibadah ini sungguh memuliakan namanya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.